Berikutnya kita akan bahas mengenai operator. Nah, jadi ada beberapa operator di dalam JavaScript ya. Operator sebagaimana namanya ya. Jadi untuk mengoperasikan satu variabel atau lebih ya. Jadi operator itu fungsinya untuk mengoperasikan satu variabel atau lebih ya. Nah, operasi apa yang bisa dijalankan? Ada beberapa operasi yang bisa dijalankan. Yang pertama ada assignment, kemudian yang kedua arithmetic, yang ketiga comparison, yang keempat adalah logical. Nah, kita bahas mengenai assignment operator. Nah, assignment operator ini sebenarnya kita udah contohkan di video yang awal-awal ya, yaitu fungsinya untuk melakukan assignment di dalam sebuah variabel ya. Contoh ya, misalnya saya punya variabel cons, misalnya nama yang gampang ya. Nah, seperti ini. Nah, sama dengan di sini, ini merupakan assignment operator ya. Jadi untuk melakukan assignment ya, untuk menentukan nilai dari sebuah variabel. Nah, ini kita sebut sebagai assignment operator. Nah, simpel ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah arithmetic operator ya, operasi aritmatika ya. Nah, teman-teman tentunya sudah familiar ya. Ada penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian dan sebagainya. Nah, contoh ya. Misalnya seperti ini ya. Satu tambah satu. Nah, oke. Satu tambah satu. Nah, ini adalah operasi penjumlahan ya. Operasi penjumlahan. Kemudian misalnya 10 dikurangi 5 misalnya. Maka di sini ini adalah operasi pengurangan. Oke. Kemudian misalnya 10 dibagi 2. Oke. Ini adalah operasi pembagian. Kemudian 10 dikali misalnya 6. Di sini adalah operasi perkalian. Nah, kemudian misalnya 10 sisa bagi 3. Ini operasi modulo ya. Atau kita sebut sisa bagi gitu ya. Jadi 10 dibagi 3 sisanya berapa? Sisanya 1 ya. Maka hasilnya nanti 1 gitu ya. Nah, ini beberapa operasi aritmetik yang sering dipakai ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, perkalian, dan sisa bagi. Nah, kemudian ada comparison ya, membandingkan ya. Oke. Jadi membandingkan dua variabel ya. Misalnya 10 lebih besar dari 17 ya. Misalnya kemudian 20 kurang dari 100 ya. Oke. Kemudian tentunya ini operasi-operasi yang teman-teman udah familiar lah ya. Waktu teman-teman belajar basic matematika mungkin ya. Kemudian misalnya 30 kurang dari atau sama dengan 30 ya. Kemudian misalnya 12 lebih dari atau sama dengan 12 ya. Oke, kemudian misalnya 12 itu adalah sama dengan 12 ya. Atau 12 sama dengan 12 sebetulnya. Oke. Nah, ini kurang dari, oke, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, di sini lebih dari, atau sama dengan, kemudian di sini sama dengan, kemudian di sini sama dengan juga. Nah, apa beda sama dengan 2 dan sama dengan 3 ya? Di sini dia tidak membandingkan tipe data. Ini dia juga membandingkan tipe data. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini benar ya. Oke. Walaupun yang kiri ini berupa number, yang kanan berupa string ya. Cuma dia nggak peduli apakah dia string atau number, yang penting nilainya sama ya. Nah, ini termasuk uniknya JavaScript mungkin ya. Jadi dia dianggap sama ya, dianggap sama. Nah, cuma kalau misalnya ini kita bikin seperti ini ya, maka ini nilainya adalah false ya.
nilainya adalah false. Nah, ini adalah comparison operator ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan contoh-contohnya ya untuk yang arithmetic, comparison, dan logical. Nah, logical itu mungkin teman-teman pernah belajar gerbang logika ya. Ada beberapa logical operator ya yang sering dipakai. Ada AND ya, kemudian ada OR. Nah, mungkin kita akan belajar yang simple aja ini ya, dua ini aja yang sering dipakai. Jadi yang pertama itu ada seperti ini ya, AND dengan tanda seperti ini, dengan operator seperti itu ya. Kemudian ada OR ya, dengan operator seperti ini. Nah, ini rumusnya gimana ya? Bernilai true jika keduanya, ya ini nggak harus dua ya, bisa 2, 3, dan seterusnya ya. Cuma untuk simplifikasi, jika keduanya bernilai true. Sementara yang bawah, yang OR, dia bernilai true jika salah satu operannya ya. Operan itu maksudnya yang dioperasikan ya. Ini maksudnya kedua operannya ya, bernilai true. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, mungkin sebelum kita ke sini ya, ini akan kita contohkan dulu cara menggunakan ya. Jadi ini bisa di combine ya, misalnya seperti ini. Saya buka terminal dulu ya. Misalnya seperti ini ya. Saya akan bikin sebuah variabel dengan nama hasil, yang mana hasil itu adalah hasil penjumlahan misalnya 1 tambah 1 kayak gini ya, seperti ini. Kemudian kita console.log hasilnya. Kemudian kita jalankan node index.js 2 ya, hasilnya betul ya. Kalau misalnya kita ubah misalnya ya, hasilnya 23. Kemudian nah, yang lain sama ya, nggak akan saya contohkan ya. Intinya di sini ada kombinasi antara dua operasi ya. Yang pertama itu operasi assignment ya, ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah operasi arithmetic ya, yaitu operasi penjumlahan. Nah, kemudian misalnya untuk comparison misalnya ya. Misalnya is true. Comparison kan dia kan hasilnya kan dia bener atau salah gitu ya. Dia tipe datanya boolean nanti hasilnya ya. Misalnya ini ya. Apakah 10 itu lebih besar daripada 17 ya? Kita coba console log. Is true. Nah, hasilnya adalah false ya. Karena 10 itu dia nggak lebih besar dari 17 ya. Karena 10 itu dia harusnya adalah lebih kecil gitu ya. Kalau lebih kecil maka di sini hasilnya true gitu ya. Nah, yang lain sama. Kita akan fokus ke yang dua ini ya. Operasi perbandingan ya. Misalnya di sini 12, apakah 12 itu sama dengan 12 ya? Tentu saja ya, true ya, karena nilainya sama persis nih. Tapi kalau misalnya salah satu kita ubah jadi string, maka nilainya tetap true ya, karena dia nggak membandingkan tipe datanya ya, dia cuma membandingkan nilainya, sama dia. Tapi kalau di sini sama dengan yang kita kasih 3, apa yang terjadi? Dia nilainya adalah false ya. Karena walaupun di sini nilainya sama-sama 12, cuma yang sebelah kanan dia string, yang sebelah kiri berupa number, maka nilainya false ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya misalnya ya, saya punya sebuah variabel, misalnya dia valid gitu ya. Atau kita bikin let aja ya, let valid ya. Validnya misalnya tanpa kita kasih nilai dulu ya. Nah, kemudian misalnya kita mau bikin perbandingan atau logical operator ya. Misalnya valid itu misalnya ini ceritanya kita mau masuk ke kolam renang gitu ya. Mau masuk ke kolam renang misalnya.
Nah, di situ ada batasan misalnya tinggi badan sama umur misalnya. Oke. Jadi kita contohin dulu untuk logical operator yang pertama yaitu N ya. Jadi misalnya untuk bisa masuk ke kolam renang yang misalnya tingginya 1,2 meter misalnya ya. Maka syaratnya adalah ya, tingginya dia harusnya adalah ya eh, lebih dari ya, tinggi minimalnya berarti misalnya kita bikin 100 cm gitu ya. Oke. Tinggi minimal ya, tinggi minimal ya. Kemudian misalnya ada umur minimal juga nih. Umur minimal misalnya adalah 9 tahun gitu ya. Oke. Nah, misalnya di kolam renang tersebut ada peraturan ya, boleh masuk ke kolam renang dengan tinggi 1,2 meter asalkan dia tinggi minimalnya itu 100 cm dan umur minimalnya itu 9 tahun gitu. Jadi kedua-duanya ini harus terpenuhi ya. Maka kita bisa kasih seperti ini. Valid adalah sama dengan ya, tinggi minimal ya dan ya umur minimal ya. Sorry, misalnya ini. Ini tinggi minimal segini, umur minimal segini. Misalnya saya punya konstan ya, tinggi saya misalnya 180 misalnya. Kemudian umur saya sama dengan misalnya 28 misalnya. Oke. Nah, si valid ini ya akan bernilai ya sesuai dengan ini ya. Kalau misalnya tinggi saya itu lebih dari atau sama dengan tinggi minimal ya, dan umur saya itu lebih dari atau sama dengan umur minimal, oke, maka ya nanti hasilnya bisa true atau false ya. Oke, coba kita konsolog si validnya. Nah, di sini hasilnya adalah true. Kenapa true? Ya karena terpenuhi semua ya. Di sini tingginya 180 ya, lebih tinggi dari 100. Kemudian umurnya ya, 28 lebih tua dari 9 tahun. Maka hasilnya true. Kalau misalnya di sini kita bikin ya, walaupun misalnya tingginya 180 nih, cuma dia mungkin baru 8 tahun ya, diganti semua nih ceritanya ya. Oke, maka hasilnya adalah false ya. Oke, karena umurnya nggak terpenuhi nih ya, karena umurnya nggak terpenuhi, gitu ya. Nah ini kedua ini ya, ini harus terpenuhi gitu ya. Nah jadi kita udah combine beberapa operator di sini ya. Yang pertama ada assignment di sini, oke. Kemudian ada comparison ya, ada dua comparison di sini. Ini comparison yang pertama, kemudian ini comparison yang kedua. Kemudian ada logical ya, ada perbandingan juga ya di situ. Ada logical ya, logical ya. Oke. Nah, kalau misalnya peraturannya diubah ya, misalnya ya salah satu terpenuhi oke, nggak masalah ya, boleh masuk misalnya. Nah, maka ini tinggal kita ganti aja ya, oke. Dengan seperti ini, oke. Nah, walaupun ini umurnya 8 tahun, tapi karena tinggi badannya itu sudah 180 tahun, 180 cm ya, lebih dari tinggi minimal, maka hasilnya true, dia boleh masuk. Nah, seperti itu. Ini dia adalah logical operator. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai beberapa operator yang ada di JavaScript ya. Ada assignment ya, dengan tanda sama dengan satu ya. Kemudian ada arithmetic seperti ini ya. Standar ya, teman-teman udah familiar ya. Kemudian ada comparison ya, untuk membandingkan ya. Ada beberapa ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tapi pakai dua sama dengan, dan sama dengan pakai tiga ya. Oke. Kemudian ada logical operator ya. Kita kenal ada and dan or. Nah, seperti itu kita akan lanjut untuk pembahasan yang berikutnya di video selanjutnya.